Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari keyakinan, ibadah, hingga hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak lepas dari berbagai bentuk ibadah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Namun, agar ibadah itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami teori dan tata caranya dengan baik. Karena itu, saya, Rima Alfiana, dalam video kali ini kita akan membahas secara rinci tentang dasar-dasar ibadah dalam Islam, mulai dari syahadat hingga nikah, agar pemahaman kita terhadap agama semakin kuat dan menyeluruh. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang syahadat dan sholat. Pertama, kita akan membahas mengenai syahadat terlebih dahulu. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama dan menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. Secara bahasa, syahadat berarti kesaksian, sedangkan secara istilah, syahadat adalah pernyataan iman dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pembuktian melalui amal perbuatan. Syahadat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu lafaz asyhadu alla ilaha illallah yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan syahadat rasul yaitu lafaz wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari dua kalimat tersebut sangat dalam. Kalimat pertama ini menegaskan tentang keesaan Allah, menolak segala bentuk kesyirikan dan menanamkan tauhid dalam diri. Sedangkan kalimat kedua menegaskan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW serta kewajiban mengikuti ajaran dan teladannya. Makna syahadat dalam kehidupan. Syahadat bukan sekedar ucapan, melainkan komitmen untuk hidup sesuai nilai-nilai Islam, yaitu beribadah kepada Allah, menjauhi maksiat, dan meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kita yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, yang wajib dikerjakan 5 kali sehari semalam. Sholat memiliki posisi istimewa sebagai tiang agama, atau biasa yang disebut sholatu imaduddin, yang artinya barang siapa menegakkannya, ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama. Tujuan dan makna sholat yaitu ada menyambung hubungan spiritual dengan Allah, membersihkan jiwa dari dosa dan kelalaian, menjadi latihan disiplin, ketenangan, dan kekhusyuan. Tata cara sholat. Ada beberapa tata cara sholat yang perlu dikerjakan. Yang pertama, niat, yaitu dilakukan dalam hati sesuai sholat yang akan dikerjakan. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat, ruku, yaitu membungkuk sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang kelima, i'tidal, yaitu berdiri tegak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud, yaitu meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Dan yang terakhir, tasyahud dan salam. Hikmah sholat. Sholat mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta menjadi benteng modal sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai teori tentang puasa, zakat, haji, dan umroh. Yang pertama yaitu puasa. Puasa atau saum adalah rukun Islam keempat,
yang berarti menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Hikmah puasa diantaranya ada melatih kesabaran dan keikhlasan, meningkatkan empati terhadap kaum miskin, dan menyehatkan jasmani rohani. Pembahasan yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau disebut mustahik. Kata zakat berarti tumbuh dan bersih, artinya zakat menyucikan harta dan jiwa. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri dibayar pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri dengan ukuran 1 syo' atau sekitar 25 kg bahan makanan pokok. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat dari harta seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan pendapatan. Hikmah zakat di antaranya ada menghapus kesenjangan sosial, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta menumbuhkan solidaritas dan keadilan sosial. Yang ketiga ada haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yaitu berkunjung ke Baitullah di Mekah dan melaksanakan ibadah tertentu pada waktu tertentu. Rukun haji di antaranya ada ihram, yaitu niat dan berpakaian ihram, wukuf di Arafah, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sya'i atau berlari kecil antara Safa dan Marwah, tahallul atau mencukur rambut, serta tertib. Hikmah haji di antaranya ada menyatukan umat Islam sedunia, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesederhanaan, simbol totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada umroh. Umroh disebut juga haji kecil karena tata caranya mirip haji, namun bisa dilakukan kapan saja. Rukun umroh itu ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Hikmahnya yaitu menghapus dosa dan memperbarui keimanan, serta meningkatkan kecintaan kepada tanah suci dan ibadah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori tentang air dan najis. Yang pertama, air dalam fikih. Air memiliki peran utama dalam bersuci. Islam menekankan kebersihan lahir dan batin, dan air menjadi sarana untuk mencapai kesucian. Jenis air. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Contohnya air hujan, air sungai, air laut, air sumur, salju, yaitu boleh digunakan untuk wudhu dan mandi. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang berubah sifatnya karena tercampur benda suci seperti teh atau air bunga. Yang ketiga, air najis, yaitu air yang terkena najis dan berubah warna, rasa, serta baunya. Yang kedua, pembahasannya kedua yaitu najis. Najis sendiri adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah. Macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis ringan atau najis mukhafafah, seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasyithah, yaitu darah, nanah, muntahan. Yang ketiga yaitu najis berat atau disebut juga dengan najis mughaladah, yaitu najisnya anjing dan babi. Cara menyucikan najis ini diantaranya ada disiram air sampai hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Dan untuk najis berat atau seperti anjing dan babi itu dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teori tentang wudhu, tayamum, dan mandi. Yang pertama yaitu wudhu.
Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil seperti setelah buang air atau tidur. Nah, rukun wudu berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yaitu membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, serta tertib. Hikmah wudu yaitu membersihkan diri lahir batin, menyegarkan pikiran, dan menyiapkan hati menghadapi Allah. Kemudian tayamum. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak ada air atau penggunaan air membahayakan diri. Syarat tayamum yaitu tidak ada air atau sakit. Kemudian menggunakan debu yang suci. Tata caranya, yang pertama niat tayamum, yang kedua menepukkan dua tangan ke tanah dan mengusap wajah dan tangan. Kemudian ada mandi besar. Nah, mandi besar ini dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah junub, haid, atau nifas. Rukun mandi diantaranya untuk niat menghilangkan hadas besar dan meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Hikmahnya untuk membersihkan tubuh dan memperbarui kesucian spiritual. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori tentang haid, istihadah, wiladah, dan nifas. Yang pertama ada haid. Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim seorang wanita secara periodik. Biasanya berlangsung 6-15 hari. Selama haid, wanita dilarang sholat dan puasa, namun tetap mendapat pahala jika niatnya untuk beribadah. Yang kedua ada istikhadah. Istikhadah adalah darah penyakit yang keluar di luar masa haid atau nifas. Nah, wanita yang istikhadah tetap wajib sholat dan berpuasa, namun harus menjaga kebersihan dan berwudu setiap kali waktu sholat tiba. Yang pembahasan selanjutnya yaitu wiladah. Nah, wiladah sendiri yaitu darah yang keluar bersamaan dengan proses melahirkan. Nah, hukum dan penyuciannya sama seperti nifas. Kemudian ada nifas. Nah, nifas sendiri yaitu darah yang keluar setelah melahirkan maksimal 40 hari. Nah, selama nifas, wanita tidak boleh sholat dan puasa. Namun, wajib mengganti puasa atau mengkodonya yang ditinggalkan setelah suci. Hikmah mengetahui hukum-hukum ini yaitu menjaga kesucian dan memahami kondisi biologis perempuan dalam konteks ibadah agar ibadah dilakukan sesuai syariat. Pembahasan kita yang terakhir yaitu teori tentang nikah. Nah, nikah sendiri secara bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, rukun nikah sendiri yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, serta ijab dan qabul. Nah, tanpa salah satu rukun ini, maka akad nikah tidak sah. Syarat syah nikah. Yang pertama, tidak dalam masa idah. Yang kedua, tidak memiliki hubungan mahram. Dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang adil. Tujuan dan hikmah pernikahan yaitu menjaga kehormatan diri dan keturunan, membangun keluarga yang harmonis dan beriman, mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.